wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, dan Sami. Yang saya hormati Pak Sahli Ekbang, Pak Kabak, kemudian rekan-rekan dari Inspektorat, Pak Irban, langsung Ibu Ika dari Bapeda, adik dari bagian organisasi ya, dari BPKAD, dan Aji IF di bagian Ekbang. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Hari ini kita melaksanakan rapat terkait dengan rencana nih sebenarnya ya, benar ya, izin ya Pak apa ya, rencana daripada akan membuat ya, merancang sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik yang tentunya ini juga bagian daripada mengarah gitu ya kepada penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Karangasem yang di awal mungkin gitu ya, di awal mungkin kemarin Pak Kabak, nanti mungkin Pak Kabak silakan melengkapi kronologisnya seperti apa, karena memang pengendalian pembangunan ada di bagian ekonomi, sehingga Pak Kabak bagian Ekbang berinisiatif atau mungkin ada perintah begitu ya, karena kemarin saya tahunya ini ketika rapat TAPD Pak Kabak mengajukan permohonan anggaran untuk penyusunan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik ini. Nah, tetapi kemarin sempat juga di TAPD itu didiskusikan gitu, ditanyakan kalau ini berbasis elektronik sebagaimana yang yang saat ini sedang kita digalakkan penilaian juga, termasuk ya SPBE ini termasuk bagian dari penilaian pemerintah, sempat memang disinggung apakah ia untuk pengembangan sistem ini, sistem e-monep ini dibangun oleh diampu oleh bagian Ekbang atau kembali dicantolkan mungkin gitu ya, sebagaimana kita ketahui bersama untuk SPBE itu diampu oleh Dinas Inkominfo. Nah, itu yang kemarin sempat ada bahasa wacana seperti itu, sehingga Pak Kabak pun menyampaikan alasan kenapa beliau mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk penyusunan sistem evaluasi monitoring dan evaluasi berbasis elektronik ini. Tapi secara prinsip kemarin apapun itu, kalau memang artinya sistem ini bersifat umum ataupun bersifat khusus, mungkin seperti halnya aplikasi-aplikasi lain yang khusus itu ya, memang hanya khusus untuk evaluasi dan monitoring mungkin ya kan gitu. Tapi kalau bersifat umum artinya istilahnya aplikasi ini terbuka gitu ya, terbuka seperti yang pengalaman kita lah terdahulu mengetahui terkait dengan aplikasi-aplikasi yang semodel ini, jadi supaya juga tidak timpang tindih nantinya mengesankan ego terhadap pelaksanaan tugas dan lain-lainnya. Nah, ini yang perlu hari ini gede mikro ada bikin ada pamuk mana deh biar tak terlalu jauh deh ya, apa deh iya ya kursinya Pak Kabak taruh sini Pak ya. Nah. Baru dimulai deh. Yang pasti Pak Kabak juga tidak belum mengiyakan atau belum menolak dan lain sebagainya, tetapi karena mungkin ada perintah seperti itu sehingga Pak Kabak mengajukan permohonan tambahan anggaran di 2027 ya. 2027 untuk pengembangan aplikasi ini. Nah, kembali lagi kepada
2C dan lain-lainnya, makanya izin mengundang yang terkait. Mungkin apakah memungkinkan ketika misalnya di bagian Ekbang untuk mengembangkan aplikasi seperti ini, atau dicantolkan di Diskominfo pada apa ya, mungkin web atau apa yang dimiliki oleh Diskominfo, sehingga baik bagian Ekbang ataupun perangkat daerah yang lain bisa secara langsung melaporkan, melakukan input terhadap data pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang, baik realisasi maupun yang belum terrealisasi, sebagaimana tugas yang menjadi tanggung jawab dari bagian perekonomian dan pembangunan. Nah, itu mungkin pembuka, karena bagaimanapun juga secara umum sudah ada yang menaungi terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Ya, jadi apapun itu yang terkait elektronik, kecuali yang khusus seperti kita ketahui bersama, seperti SIPD ataupun mungkin di BPKAD ada mengembangkan aplikasi untuk memonitoring pendapatan itu ya. Ya, itu dia pos itu. Ya, itu memang dibangun sendiri di perangkat daerah. Nah, kalau yang seperti ini, apakah ya dari segi usi, kemudian dari segi yang lainnya lah, apakah memang di Ekbang, atau karena ini bersifat umum sih sebenarnya, artinya semua bisa membuka dari aplikasi, mengakses daripada aplikasi yang akan dirancang ini, sehingga apakah sebaiknya dicantolkan di Diskominfo atau seperti apa. Nah, jadi hari ini, rapat ini, karena kita kemarin waktu di rapat TAPD arahnya begitu ya, coba diskusikan, rapatkan dengan teman-teman terkait, apakah memang di Ekbang nanti mengembangkan ini, atau di Inkom bisa memasukkan salah fitur mungkin ya, fitur di web terkait dengan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan perangkat daerah, baik yang fisik maupun kegiatan non fisik. Nah, itu pembukaan dari Tiang, dan mungkin lebih lanjut silakan Pak Kabag untuk memberikan kronologis dan lain-lainnya, sehingga dengan demikian kita mungkin hari ini bisa memastikan oh, kalau yang seperti ini rancang bangun daripada aplikasinya misalnya terbuka, bersifat umum, dapat diakses oleh siapapun, ya tinggal mungkin dibuatkan satu fitur lagi di Diskominfo, entah di web yang mana lah, silakan mungkin, atau memang karena itu khusus ini, ya sudah, secara prinsip Pak Kabag tidak masalah kan, itu memastikan saja supaya tidak salah beliau mengambil langkah, mengambil keputusan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bagian perekonomian dan pembangunan. Oke. Mungkin itu dari Tiang. Untuk lanjut silakan Pak Kabag untuk menyampaikan terkait dengan lebih detail pelaksanaan rapat kita pada hari ini. Silakan Pak Kabag. Terima kasih Pak Asisten. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Asisten selaku pimpinan rapat, Pak Sahli yang saya hormati, Pak Irban, kemudian rekan-rekan dari Bapeda, WPKD maupun Diskominfo yang saya hormati. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Asisten, memang kami sebenarnya berinisiatif melaksanakan rapat ini karena pada saat rapat dengan TAPD disepakati bahwa kami di bagian Ekbang harus merapatkan biar jelas terkait dengan rencana pembangunan aplikasi e-Monep ini. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 memang di perubahan, kalau nggak salah di perubahan kita di Ekbang sempat diberikan anggaran oleh TAPD sebesar 100 juta untuk melakukan pembangunan aplikasi e-Monep. Tetapi pada saat perjalanannya, hal tersebut tidak bisa kami laksanakan karena kendala teknis.
karena karena pada saat itu juga di samping waktu juga terkait dengan penyedia itu tidak bisa menyiapkan hal-hal teknis yang kami atau yang dibutuhkan di dalam proses pengadaan. Kemudian di tahun 2026 otomatis kami tidak memasang karena karena di tahun 2025 perubahan sudah terpasang, kemudian di perencanaan 2026 otomatis tidak ada. Nah, di tahun 2027 perencanaan anggaran untuk 2027 memang seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten, sebenarnya tugas fungsi kami adalah melakukan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu mungkin arahan juga dari pimpinan bahwasannya untuk up to date-nya data-data terkait dengan progres pembangunan yang ada di Kabupaten Karangasem, baik itu realisasi fisik maupun keuangan, tentunya diperlukan semacam sistem yang benar-benar up to date. Karena selama ini memang kami menggunakan RFK sebagai dasar kami untuk melakukan evaluasi, sehingga rapat-rapat terkait dengan evaluasi, rapat rutin itu RFK lah yang kami jadikan dasar, yang notabene RFK itu tidak up to date, sehingga dengan arahan pimpinan kemudian kami juga punya pandangan bahwa memang aplikasi atau sistem evaluasi, sistem elektronik terkait dengan monitoring dan evaluasi itu sangat diperlukan karena untuk efektivitas, efisiensi, kemudian akuntabilitas kan seperti itu. Nah, pada saat perkembangannya di 2027 kami memang mengajukan Lanstaf di awal karena mengingat proses perencanaan penganggaran di ranah RKPD yang dalam hal ini diampu oleh Bapeda kan sudah selesai, sudah ada penetapan. Kemudian di ranah KUA kami mengajukan Lanstaf. Maksud kami adalah biar tidak terlambat jika rencana dari kami dan arahan juga pimpinan bisa terakomodir lah seperti itu. Cuman pada saat itu kami juga masih berpikir karena apa? Mengingat, melihat dan berdasarkan daripada Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan SPBE, kemudian ada juga Permen Komdigi ke nomor 6 tahun 2025 tentang standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi SPBE. Tentunya kami berpandangan bahwa terhadap aplikasi-aplikasi yang bersifat khusus yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini harus melalui SPBE kan seperti itu. Karena kalau kita ketahui bersama terkait dengan aplikasi yang sifatnya umum seperti SIPD itu memang kan sudah dari pusat pengembangannya maupun yang lainnya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan rapat ini kami menginginkan kesepakatan bersama, karena dalam pembangunan aplikasi ini tidak harus kami selaku TUSI yang melakukan monitoring itu untuk pembangunan aplikasi ini yang menentukan, karena pembangunan aplikasi ini seandainya nanti disetujui atau kita sepakati merupakan kolaboratif antara kita, terutama antara kami di Ekbank, kemudian di Diskominfo dan di Bapeda dalam hal perencanaan di awal seperti itu. Tapi perlu ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kami, bahwasannya dulu memang pernah, nanti mungkin dari Bapeda bisa menyampaikan bahwa Emonet ini memang pernah ada di Bapeda kan seperti itu. Emonet ini pernah ada di Bapeda. Setelah kami cermati memang apa yang menjadi fitur, kemudian apa yang menjadi hasil output daripada Emonet tersebut memang sangat diperlukan oleh kita dalam hal ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah dengan adanya
EDALEB di SIPD saat ini, mungkin nanti Bapeda atau BPKAD yang bisa menjelaskan seperti apa EDALEB itu di SIPD, apakah sudah bisa menampilkan terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita di pemerintah daerah terutama terkait dengan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Khususnya mungkin apakah di sana sudah bisa ada realisasi fisik dan keuangan yang selama ini memang ada aplikasinya melalui web di Diskominfo RFK-nya, atau seperti apa, ataukah adakah hal-hal lain selain hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan realisasi fisik dan keuangan itu, atau ada hal lain misalnya seperti progres kegiatan fisik bisa ditampilkan di sana, fitur-fitur apa saja yang mungkin ada di sana di EDALEB itu, biar nantinya jika misalnya di EDALEB itu sudah bisa mengakomodir hal tersebut, tentunya mubasir kita harus membuat aplikasi lagi kan, seperti itu. Kemudian terkait dengan anggaran yang kami sampaikan melalui Lanstaf di TAPD, memang pada saat rapat itu kami sempat tunda, padahal pada saat itu sudah disepakati oleh TAPD dengan pertimbangan bahwa sistem ini sangat dibutuhkan. TAPD sudah mau menyepakati bahwa kita dapat 100 juta, tetapi saya tunda karena apa? Karena terkait dengan dasar-dasar tadi yang sampaikan. Sehingga nanti pada saat seandainya dimanapun anggaran itu terpasang, tentunya core business itu pasti dari kami di Ekbank terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Seandainya itu nanti akan jadi terbangun kan, seperti itu. Apakah di Ekbank atau di Diskominfo, itu kami siap sebenarnya seperti itu. Tetapi tentunya harus berdasarkan kembali tadi dasar-dasar hukum yang tadi, seperti itu. Karena pada saat rapat TAPD itu kami tunda karena masih ada kesempatan jika harus terbangun di RAPBD nanti, pembahasan RAPBD seperti itu. Di KUA sudah dikunci bahwasanya kita belum menganggarkan itu, tapi menjadi daftar tunggu pada saat nanti RAPBD seperti itu. Tentunya TAPD saya rasa pasti akan menyetujui terkait dengan apa yang menjadi tujuan daripada pembangunan aplikasi ini. Mungkin sementara Pak Asisten yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam rapat ini bisa kita mendapatkan hasil seperti apa nantinya, apakah rencana pengembangan aplikasi e-Monex ini dapat kita laksanakan, di mana nanti anggaran itu harus ditempatkan. Mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama. Untuk waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kabak. Jadi seperti itu gambarannya, sehingga bukan bermaksud ya mungkin teman-teman nanti apapun gininya, bukan bermaksud untuk melempar-lempar, tidak, tetapi memastikan saja apakah kalau memang karena ini sudah spesifik khusus terkait dengan evaluasi dan monitoring kegiatan baik fisik maupun non fisik, ya berarti di Ekbank, tetapi tentunya dasar aturannya juga harus jelas supaya tidak niat baik kita tidak salah gitu. Mungkin singkatnya seperti itu. Nah, tadi menyinggung masalah aplikasi sebelumnya yang pernah yang pernah ada kita menurut Kang, yang pernah ada, salah satunya yang dari Bapeda tadi disampaikan, tadi juga sempat bincang-bincang dengan rekan dari Bapeda. Mungkin rekan Bapeda untuk menyampaikan seperti apa pelaksanaan monitoring di situ, karena tadi juga Pak Sahli juga menyampaikan bahwa monitoring di Bapeda itu dari A sampai Z-nya sebenarnya ada ya. Nah, itu dia lagi kan, dari A sampai Z-nya sebenarnya ada. Tetapi selama ini kita juga tidak tahu, bahkan tidak pernah
Artinya ketika rapat dengan pimpinan, dengan seluruh OPD tidak pernah kita buka satu aplikasi digunakan bersama. Oh misalnya gitu ya pimpinan ya, oh saya mau ingin lihat OPD A berapa sih serapan sekarang, kemudian berapa bisnya, itu belum pernah ya. Artinya masih betul yang disampaikan oleh Pak Kabak, masih dasarnya manual RFK itu yang dipegang oleh pimpinan. Jadi kalau memang bisa berbasis, nah nggak pernah berbasis Android atau apapun itu, jadi pimpinan setiap saat sambil tidur sambil ini bisa membuka aplikasi tersebut. Untuk itu izin dari Bapeda mungkin silakan saya berikan waktu untuk menyampaikan. Nanti terakhir mungkin kalau sudah semua memastikan dengan gambaran yang disampaikan oleh teman-teman di mana sih pasnya kan gitu, siapa sih yang pas untuk apakah memerlukan anggaran. Itu juga kalau memang tidak perlu anggaran, tinggal menambahkan fitur saja misalnya itu yang bisa diakses, berarti kan tinggal tapi istilahnya mengembangkan ininya saja, tidak perlu lagi anggaran untuk memasang itu. Tapi kalau memang harus membangun sistem atau aplikasi tersendiri ya berarti ada anggaran harus yang kita mohonkan kembali ke APD. Silakan mungkin dari Bapak Daru ya. Terima kasih atas waktunya Pak Sisten. Sebelumnya Om Swastiastu. Mohon izin yang sedikit menjelaskan. Memang benar tadi yang Pak Kabak katakan, sebelumnya memang ada sistem yang namanya Emonet Nika di tahun 2015. Kita ada sistem Emonet, e-database sama perencanaan dulu ada juga. Cuman yang terakhir dikembangkan itu e-database. Jadi yang Emonet yang kami kembangkan di Bapeda tahun 2015 itu oleh pengembangnya adalah dari Bappenas. Jadi kayak pakai pihak ketiga gitu, namanya Pak Andi Erwin. Itu yang mengembangkan sistem tersebut. Jadi dalaman sistemnya itu berisi dari awal, dari poinnya itu adalah perencanaan. Jadi dari indikator sasaran, tujuan dari Pak Bupati masuk di sana sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi real time. Nanti setelah NIKE diinput per triwulan atau bisa real time. Jadi begitu ada selesai SPJ sudah istilahnya SP2D bisa diinput di sana Captain. NIKE dia sistemnya itu terbuka. Jadi memang diinput real time sewaktu-waktu apabila sudah ada pencairan langsung diinput di sistem Captain. Jadi begitu pada saat diminta pimpinan mau rapat rutin sudah ready dia Captain. NIKE sih dulu. Nah, NIKE sebatas yang kita input waktu NIKE adalah realisasi hasil keuangan untuk evaluasi RKPD. Nah, di RKPD NIKE juga ada untuk realisasi impact. Jadi realisasi impact itu ke realisasi PK-nya Pak Bupati jadinya ke laporan akuntabilitas. NIKE dia ngecungnya ke situ. Jadi ketika bagian organisasi mau melakukan penyusunan laporan rakit, tinggal ngambil data dari Emonet NIKE. Jadi untuk indikator dan lain sebagainya sudah terinput seperti NIKE. Mungkin izin yang share sistemnya e-dalab nih. E-dalab Bu Mika sekarang e-dalabnya jadi dia serupa seperti NIKE dia. Cuman sekarang kan ada yang terbaru NIKE, ada Pro SM, NIKE tematik itu yang ditambah. Mungkin modifnya seperti NIKE. Jadi kalau saya bilang evaluasi Dalek dengan yang Monet itu mirip karena keluarannya juga dari lampiran Kemendagri ke RKPD. Nah, evaluasi Renja juga keluarannya sama gitu kan. Jadi ada tabelnya lah, dia yang diamanatkan dengan Kemendagri 86 NIKE, keluar dia sama keluarannya seperti NIKE. Coba di yang ini. Ya, ini penting nanti karena yang konten kewan seandainya KAK misalkan di KAK nanti yang muncul ya, apa-apa tidak tumpang tindih juga nanti kalau memang sudah ada di sana, ngapain kita buat aplikasi lagi kan? Nah, izin dulu Bu Ika. Oke, sambil buka. Sebelum lanjut, nah mungkin izin dari bagian organisasi. Kalau yang seperti ini, mungkin apa ya izin ya? Secara rumpun ya istilahnya. Yang punya tusi untuk yang seperti ini, seperti apa sih ininya? Apa namanya?
penjelasannya ya, bukan penjelasan, artinya kalau terkait dengan evaluasi pembangunan secara utuh nih Ki, dari perencanaan sampai evaluasinya di mana. Kalau misalnya mau mengembangkan aplikasi baru apapun itu gitu ya, Pak, berarti di Diskominfo wajib di situ berarti ya. Cuman tinggal yang teknis menyampaikan ya. Kalau bisnisnya kebutuhan rumah. Ya, apa sih yang dibutuhkan nanti ketika dibangun sistem itu di Diskominfo kan, itu berarti ya isi dari aplikasinya itu dari teknis yang memberikan. Yang memberikan ke pihak Diskominfo. Ya, Diskominfo. Artinya izin ini secara tidak langsung kan terjawab bahwasannya izin Pak Salih ya. Artinya apa yang menjadi poin kita rapat pada hari ini, bahwasanya untuk pengembangan aplikasi apapun itu kan itu jadinya itu TUSI, SPBE semua ada di Diskominfo. Clear berarti Pak Kabag ya, Pak Salih ya. Nanti boleh coba terakhir Pak Salih yang nasib kita untuk ini, dan dari inspektorat juga berarti sudah jelas. Tetapi ini yang nanti sekarang yang sudah ditampilkan oleh Bapeda, sudah ada sistem evaluasi EDALEP ya namanya Bu ya, pengendalian dan evaluasi berarti ya. Sudah muncul seperti ini, bisa diri. Oke, silakan Bu, lanjutkan Bu yang ininya Bu. Izin Pak Asisten Pak Nggih. Pak Salih, seperti ini sistemnya ini ada real time, bisa sih diikut karena ini kan kita pakai batasan boleh, kalau tidak juga bisa. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada pencairan dari bendahara itu mereka memang bisa input langsung, tapi tergantung OPD-nya mau atau tidak. Nah, itu real time itu sebenarnya sebenarnya inputan dari bendahara ya. dan lain sebagainya. Kalau misalnya biar dia ini kan maksudnya juga biar connect sekalian ketika pihak BPKAD mengeluarkan SP2D kan itu nih. Bisa nggak langsung dia terupdate di situ. Ini kan jaga-jaga ketika bendaharanya kan misalnya ya bukan males sih nge-sub yang upload ininya di sini. Ini mungkin yang menjadi poinnya ya Pak Kabag ya. Otomatis kan gitu. Berarti kan kalau begini kan tetap dia tidak real time dia. Artinya begitu keluar satu SPPD di sini sudah langsung berubah SP2D misalnya OPD Napi kan. Dia langsung masuk connect ke ininya ke OPD-nya gitu. Jadi rencana EDALEP mungkin di SCPD ya? Cuma capaiannya aja Pak. Jadi indikator dan lainnya sudah ready di sistem dia. Sudah ready dia di sistem. Jadi nanti OPD di sini dia izin Pak, dia akan menginput sub kegiatan. Ini kan tampilan dashboard awalnya seperti ini. Jadi ada sampai realisasi juga ProSN juga ada. Nah di sini dia input di sub kegiatan. Jadi seperti ini sub kegiatan. Itu realisasi keuangan terkait dengan lokusnya. Lokus ini. Gini. Rasio kegiatan. Kalau gambaran umumnya ini gimana nih Bu Bika? Ampun Bu Bika. Gini, ini kan ada beberapa yang harus diinput sama perangkat daerah, itu ada kegiatan, program, sama faktor pendukung. Ya. Nah, dari awal dia input subkegiatan, seperti ini pengukurannya. Nah, dia bisa input real time karena saya nggak kayak SIPDRI kan ada batasan tuh pasti. Per hari ini tutup sistem. Nah, kalau kami tidak akan tutup sistem, jadi dia bisa input terus. Dia Kapan saja. Input, gitu. Kapan saja kan kita. Ya, kapan saja. Tapi baru keuangan saja nih. Fisik juga. Fisik, misalnya izin ya sambil diskusi ya. Misalnya mungkin anggap satu paket kegiatan gitu misalnya Bu Ika. Satu paket misalnya ruas jalan lah paling gampang, ruas jalan. Oke, dia mengajukan uang muka, berarti kan keluar SP2D dan langsung terkonek dia di situ SP2D. Nah kemudian untuk fisik pekerjaannya udang persen sih ampun nggak bisa ya kan? Ini fisiknya ada di sini. Ada ya? Kan maksudnya Pak Asisten mungkin begini. Pakai pekerjaan di PUPR itu berada pada sub kegiatan mana kan harus jelas nih. Iya betul. Misalnya di Bina Marga, sub kegiatan beberapa sub, misalnya rehabilitasi jalan, apakah pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi itu sudah terinput di sini. Per ruas jalan kelihatan ya Bu? Enggak ya? Apa per sub kegiatan? Per sub kegiatan. Per sub kegiatan ya enggak? Karena ya sub kegiatan kan given dari Permendagri. Iya benar. Harus dipetakan lagi kalau misalkan mau yang spesifik berapa ruas jalan, tergantung indikator dari sub kegiatannya itu jadinya dia Pak. Kalau dia hanya misalkan rehabilitasi jalan, indikatornya seperti itu. Paketnya itu nanti apakah hanya itu saja, apa ada yang dompleng nanti kan? Kalau misalnya hanya itu bisa dia di sini tetap satu paket dia gini kan.
indikatornya bahasanya gitu. Indikatornya ya. Ya, gitu. Karena di sini juga import fisik. Nah, ini kan Bisa nggak dicontohin misalnya, carilah di PU seperti itu. Bisa nggak? Oke. Anggaplah kita mau ngonep sekarang Bu Ika. Ya. Mau ngonep di PU lah anggaplah. saya cari kayak gini ya. Ya ya. Nggih, sambil diskusi Pak Sali nggih. Jelas mana terlewatkan gitu. Nggih. Tadi Bu Ika sudah gamblang menyampaikan gitu. Ini yang perlu disadari bahwa kebutuhan perangkat daerah, kebutuhan pimpinan, kebutuhan bagian ekpan itu beda-beda dia Pak Asisten. Nggih. Ketika kebutuhan di bidang ya, contoh Kabid Bina Marga, Wayan Artawan ya. Di peningkatan ruas jalan, misalkan dia punya 10 paket. Oke, ya. Per paket nih di internal bidang pasti punya dia. Gitu. Dan, sedangkan untuk yang disampaikan oleh Bu Ika di program kegiatan subkegiatan itu adalah di subkegiatan deh program karena subkegiatan agak detail ya. Di subkegiatan itu ada strip ya paket-paket jalan. Tapi ketika kita ngomong subkegiatan di situ Jadi ada satu. pekerjaan fisik, ada pekerjaan administrasi, Administrasi, ya. kertas, alat ATK, ATK, ya. BBM, susah Perhiasannya jadinya dia. begini. Nah, kebutuhan ekban yang mana? Gitu. Yang rinci sebenarnya, ya terutama yang kegiatan Gabungan kan, karena akan ingin tahu serapan anggaran, dan fisik, keuangan dia. fisik keuangan, Iya. tapi kalau bisa lebih spesifik lagi karena apa? Selama ini Mau kan yang detail per paket fisiknya saja punya, ada datanya. Tapi kalau mau ada evaluasi di mana, kan amprus di mana Bidang. kan? Oh, kan Iya. maksudnya biar bisa langsung. Bidang, ya, kan itu sampai sub kegiatan dia. Iya betul. Strip itu kan ada dia ruangnya dia. Kalau keinginan pimpinan lebih cenderung ke paket Oke ya. ya. Pasti yang detail Iya. per nggih per paket. Iya, itu sampai. Pak Weda, gimana perumahan di PU? Kalau jalan, kita punya 10 paket Pak, yang paket ini. Paket ini progresnya sekian, Masih gitu, realisasi bukan uangan gitu. gitu. Pak Bupati nggak mau tahu tentang BBM-nya. Ya, nggak ada, tahu. gitu. Ya kan Bisa beda gitu Bu Ika? Nggak bisa kan? Bisa, Nah. ya. Itu istilahnya mau Nggih. Karena kita bicara sistem ini kan tadi dijelaskan banyak input manual Ya. oleh kita. Iya benar. Sayangnya nggak diundang dari BPKAD korbannya. Iya. Saya yakin kalau dia ngambil data pencairan database-nya, kemudian kita ngambil database di sini, dijembatani, bridging, kombinasikan, ketemu nanti realisasi minimal keuangan. Keuangan nggih. Minimal. Kalau fisik saya yakin karena banyak, misalnya ATK berapa persen, kadang kita yang bikin Pak. Ya betul. Banyak hal yang tidak terukur secara fisik, kegiatan-kegiatan di luar fisik ya. Yang non fisik itu Betul. menyatakan realisasi fisik kayak apa itu nggak jelas Pak. Menurut kami sebaiknya di proses bisnis yang diinginkan, saya yakin yang diinginkan pimpinan kan realisasi keuangan minimal, kemudian realisasi fisik kalau memungkinkan karena itu input manual, kita harus buatkan mekanismenya. Kalau di sini sudah ada mekanisme input realisasi fisiknya, ada Bu ya? ada fisik. Fisiknya ya. Tapi secara seperti yang bilang Pak kegiatan Sandi tadi. pelonongan dia kita lah. Gabung dia. Jadi kalau Subkegiatan spesifik sama itu dengan harus RFK punya jadi. di- Iya. tadi. Ada Ya. sistemnya ada kayak adanya keluaran yang lain, outputnya beda itu. Serapan OPD ada sing kena kan itu Pak Sandi ya. Paling gede izin Bu Ika ya. Paling gede makanya yang cenderung kepada sistem yang dulu di Bapeda Pak Asisten. Yang napi niki yang mana niki yang Yang dulu Emonet itu. Karena sumbangsih PU misalkan persentase keuangannya 75% misalkan ya, fisiknya 60% kan misalkan. Sumbangsihnya itu dari bagian dari bidang Bidang apa atau sekretariat, di sekretariat pun subsi mana, kelihatan dia penyumbang minusnya itu yang mana gitu. Begitu hebatnya dulu Emonet yang tahu yang milik Bapeda itu. Di input manual dulu Pak. Input manual. Realisasinya Maksudnya karena ini bicara sistem, Iya.
kita harus sinkron dengan pengeluaran SP2D, Pak. Iya. Itu maksudnya. Pasti Jadi nggak ada info manual lagi khusus untuk realisasi keuangan. Kalau yang di basic MNF itu memang input manual dia Pak. Kalau manual nggak bisa sistem manual sini. Nah, mungkin izin Pak. Bagaimana sekarang mematchingkan itu supaya yang disampaikan Artinya Pak? kita sudah memiliki pemahaman yang sama yang maksudnya nih kan gitu. Izin Pak, mungkin seperti ini gambarannya. Nah, kalau yang di edaran itu kan di samping untuk realisasi kinerja Bapeda yang Renja OPD dan RKPD, ada juga yang di downplan di pastinya untuk kinerja ProSN tuh masuk dia seperti ini. Jadi, nah misalkan nih kalau tadi yang Pak Kabak bilang, misalkan di sini mau ada pembangunan jalan gitu kan, berapa paket gitu masuk di sini, realisasinya berapa, terus bulanannya berapa persen dia, terus estimasi dan biaya dan sebagainya. Ini bisa jadi kayak dimodif gitu dia. Nah, dia, Pak, ini yang input OPD berarti kan? Iya, Ya. sekali input tuh dia semua tuh sudah terblok dia mana yang merupakan apa itu sudah jelas indikatornya. Jadi sekiranya mungkin seperti ini maksudnya Pak Kabak tadi. Misalnya ada pembangunan apa jalan, rehabilitasi jalan kah, jembatan seperti ini ke berapa paket, terus berapa realisasinya, berapa persen dia. Bisa sih dimodif dia itu Pak ke sistem nanti. Dimintakan enggak? Di sini enggak. kita buat sistem. Buat buat baru, Pak. Jadi dimodif. Nanti database-nya dari ngambil dari sini. Berarti artinya untuk yang kita Pak mulai sudah memahami itu berarti harus ada sistem aplikasi baru nih. Nggak bisa kita. Nggak bisa pakai ini. Iya. Jadi kita minta sama Mendagri untuk IPI-nya narik dia. Jadi OPD itu nggak perlu input indikator FPD, Ya, itu nggak usah input lagi Pak. Jadi tinggal minta asking sama Permendagri. Tapi harus kita siapkan sistemnya, kan itu? Ya, sistemnya nanti kita tarik aja. Nanti Bisa bersendiri-sendiri nanti sistemnya itu. Bisa. Ini teknis sekali sudah diskusinya. Bisa ya. Jadi Terintegrasi dia. OPD kan nggak susah dia input. Iya. Kegiatan. Cepok kan pun dia input kan itu. Kalau masuk yang dari keuangan. Keuangan. Ya, termasuk sama yang penataan usahaan. Nah, saya ya. Ini kan jadi satu. Apa connect ya maksudnya Pak? Ya, cuman dimodif lagi sama yang punya Ekbank ya kan sih kalau Ini belum nih. Apakah di Ekbank? kalau mau ngambil ranahnya ke hulu jadinya kan ngambil dari perencanaan. Ya. Kalau memang hanya untuk pengendalian dan evaluasi saja, pisahkan dah sistemnya karena kami kan sudah ada ini. Bapak berdiri sendiri dengan sistem Ekbank aja yang punya. Jadi untuk pekerjaan fisik dibangun di Ekbank saja. Jadi nggak ngambil ke hulu dia jadinya. Hilir dia. Karena ini udah selesai kita kan udah selesai di Betul. Jadi tinggal ngambil di sistemnya. Misalnya Bapak mau tahu evaluasi misalnya pembangunan apa yang sudah dilakukan, progresnya seperti apa, di mana saja titiknya, pakai peta dan lain sebagainya, bisa menyendiri jadinya di Ekbank saja. Jadi nggak melibatkan kami jadinya untuk menarik dari hulu. Oke. Nah sekarang kita inginnya yang mana? Nah, sebentar, ini betul. Terima kasih Bu Ika. Jujur saja saya juga baru tahu kalau Pak Sahli mungkin sudah. Jujur saja saya baru tahu kalau ini ada aplikasi begini dan luar. Artinya kalau secara umumnya sudah kelihatan. Nah berarti dengan diskusi kita tadi kita sepakat bahwa kan itu dulu nih. Bahwa memang aplikasi ini yang diinisiasi kan dulu nih kan ya, yang diinisiasi oleh bagian Ekbank. Sepakat kita buat untuk memisahkan kan gitu nih, memisahkan supaya bisa artinya yang ingin ditampilkan, yang ingin diperoleh didapatkan dengan aplikasi itu sesuai dengan apa yang nanti dirancang. Tidak memungkinkanlah di sini kan gitu jadinya harus dibuatkan aplikasi tersendiri untuk evaluasi dan monep itu. Entah nanti apalah namanya kan gitu. Karena tadi betul saya juga ya pikiran betul juga kenapa harus sampai ke hulunya kan itu karena kita yang diperlukan kan itu Pak Kabak ya ini Pak Saling ini artinya sepakat kita yang kita perlukan adalah di bagian hilir hasilnya itu kayaknya mungkin kan gitu setelah berjalan sudah tanda tangan kontrak setelah ini kayaknya kalau tergantung keinginan pimpinan itu hanya sebatas mana gitu kita belum jelas dia mungkin bisa sampaikan seperti apa yang disampaikan Pak Sahli tadi, kemungkinan atau saya juga belum tahu ke Monep yang dulu kan seperti itu, tapi Pak Sahli mungkin tahu. Itulah yang sebenarnya menjadi keinginan pimpinan maupun kita di Ekbank. Artinya sampai detail lokusnya di mana, progresnya seperti apa itu sebenarnya. Karena itu
up to date ya. Semua kendala. Nggih. belanja. Iya. Semua item belanja berarti dari hulu ngambil yang Tapi paling masa kayak itu saya dengan Pak Salim, masa kayak yang barang jasanya Itu yang jelas kan fisik yang Kegiatan sebenarnya- fisik kegiatan nih. fisik. Kalau keuangannya ya kegiatan fisik aja, pokoknya. oh fisiknya. Ya itu udah kayak contohnya kayak tadi dah, misalnya PU, ruas jalan A, sekarang misalnya Pak Bupati udah ngomong, ruas jalan A, kudu sih progresnya klik. Di sini nggak bisa kan? Jadi nggak mesti harus lihat program rehabilitasi jalan itu di kegiatan mana, program mana. Oh, dan Jadi rasanya jadinya tidak sampai situ, ya Betul. pimpinan kan kalau tidak. di sini Itu enggak, seperti pimpinan kan enggak mungkin seperti itu kan, pasti tahunya mana kegiatan yang sifatnya fisik, misalnya jalan A sudah berapa progresnya kan gitu. Serapan anggarannya. Serapan anggarannya. Tidak mesti jalan ya, sekolah. Ya, Ya, pokoknya tiga kan contohnya saja. contoh. Pokoknya di UPD ini, nah, Ya. ini ada kegiatan fisiknya Mentan. Oke. Di pendidikan ya pasti sekolah. Tapi khusus belanja modal gitu, apa Mbak? Fisik. Termasuk rehab, termasuk rehab ya. Berarti gini Pak, ngambilnya itu dari skala prioritas pembangunan daerah berarti dia. Kan kalau misalkan skala prioritas pembangunan daerah itu dari BPKAD itu inputnya di SIPDRI. Jadi setiap ada sub kegiatan dan program yang merupakan prioritas mana, dia akan terflot dengan sendirinya. Dia udah nyari rumahnya sendiri dia Pak. Jadi Di kan SIPD, ya bukan? SIPD. Kalau daerah mau misalnya dari Budpar kan dari Budpar itu dia mendukung prioritas pembangunan bidang agama, ada tradisi seni dan budaya kayak gini. Jadi dia akan ngefloat sendiri, berarti OPD manakah yang termasuk ini tuh mereka udah sistem tuh udah ngatur ya. Jadi keluar dah prioritas. Jadi sekiranya kayaknya boleh diambil dari hulu hilirnya itu prioritas dulu. Berarti Ya. per prioritas ambil. Prioritas ambil. Per hilirnya prioritas Oke. kayak gini. Kan nggih. Artinya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Asisten, dengan EDALEB ini yang mungkin ada di SIPD kan seperti itu. Apakah kebutuhan yang kita inginkan seperti yang kita bicarakan tadi sudah ada kan gitu. Nah, jika sudah ada, kami selaku Edbank kan gitu, punya enggak akses terkait Tinggal dengan belajar ini, dikit kan? gitu. Punya akses enggak? Jangan makin Yang ini input SIPD langsung keuangannya kan udah realisasi. Ya, fisik Oke, keuangan. keuangannya sudah kan? Sudah. Apa perlu lagi Pak? enggak, maksudnya akses kita nanti. Tinggal ini download CSP-nya aja. Ini Niki enggak di SIPD ya? Ya, Ada apa? SIPD nih, kalau membuka ini harus melalui SIPD? Iya, SIPD. Akses kita di Ekbang ada enggak? Itu maksudnya. Itu kan tadi input. Tinggal permintaan data ini aja Pak. Di data Excel ini nanti terjemahannya nggak jadi dashboard Saya juga tampilan. ini baru sih sebenarnya Pak. Oh, gitu. Jadi kayak gini dia. Apa kita tampilannya. mesti Terus. apa namanya? Jadi kayak gini. Pengadaan barang milik daerah, Nah, coba. kendaraan Ini dinas. kan ini Nah, ini pas ini video. penguatan infrastruktur dia dulu. Ya, dinas PU nih. Coba tengok yang paket jalannya kita coba ikat. Muncul nggak rinci dia? SDA, Pengelolaan, limbah, drainase, Semua OPD lah maksudnya. Masuk. Jalan. Ini dia jalan. oh dan ngena per paket. Hanya pembangunan kilometer. Iya, kilometer satuan, Ah, dan uangnya. uangnya. Ya. Tapi ini ada beberapa menu sih Pak. Ini kan baru menu. Ini ada banyak. Di sini ada. Kira pasti ada karena yang Organisasi. Penjelasan ya akumulatif yang ngena kan? Ya. Kan dari laporan per paketnya masih. Capaian kinerja ada 6 yang bisa di-download sih di laporannya juga kita lihat satu-satu. Izin Pak, mungkin saya juga baru. Iya, apa-apa kan? Provinsi juga baru juga. Iya. kayak gini. Nggak, artinya ini kan baru kita juga tahu kok, Pangsekan, ya, nanti kan gini artinya, kenapa nggak jadi? Karena ini sudah ada, kan kita jawabannya gitu loh. biar tidak tumpang tindih. Iya, izin dulu ya. Biar tidak tumpang tindih kan gitu ya. Saya izin Pak ya sambil Makanya nyari yang- PU kayak tadi yang Keep bawah dulu. itu ya saya cari yang berpakai nggak di sini. Kalau ada berarti ya udah ini pakai Pak. Jadi nggak usah lagi bangun sistem. Document, Yang kira pasti ada. Karena yang input kan OPD pasti ada itu. ada sih Pak. Pasti ada kalau memang tarikannya dari Dari SIPD. SIPD Iya, pasti ada pasti. Iya Pak. Saya nanti pelan-pelan takutnya sinyalnya. Oh, udah pakai. Cuman yang kendalanya kadang harus si PD ini harus sabar.
Kalau kita mau minta ini, minta ke siapa nih yang menang medal? Udah minta ke bagus lah kalau kita melakukan mau apa? Berarti menambahkan di ini. ya itu kalau kita melakukan apa? Karena dulu di PBJ pernah membuat aplikasi e-Barjas namanya. Itu memang khusus gini aja, barang jasa aja. Cuman nggak tahu perkembangannya sampai sekarang masih jalan nggak? Itu kelihatan memang per paket ya, set per paket ya. Mungkin apa kah? Ini kayak buku. Dan maksudnya di tulisannya niku, terus kedenang mana? Bisa saya cari. Per paket apa? Per niku pun, jangan-jangan udah muncul nih per paket. Mesti dicari. Ya ya. Nah, ini program penyelenggaraan jalan. Ya, cara lain selain Ruas jalan A, itu lihat. Muncul kalau Pak. mau di Muncul? Panjang jalan yang dibangun. Oh panjang. Iya. Ya, tapi ruas mana-mana nggak kelihatan ya. Panjang jalannya mantan dia. Iya, ini kan makro ya kan kita dari ini makro total semua. Jadi total misalnya ini kan 1 tahun membangun 15 km jalan baru, bener kan? Triwulan mana? Ya. Jumlah jembatan yang dibangun 1, adanya di triwulan 1 tahun 2026. Iya. 2025 sekarang gimana realisasi? Berarti realisasinya di triwulan 4. 4 ya, triwulan. Oh, memang ini di apa anggaran kasnya di triwulan 4 ya gitu berarti kayak iya memang Bapeda kan pasti kegiatan ya sampai kegiatan ya. Ya, Asisten. Nggih. Yang belum menyimpulkan ya. Nggih. Itu mengarah ke situ dia. Itu dah. Maksudnya tadi Pak Irfan menyampaikan gagasan yang luar biasa. Jadi supaya sudah ada sistem besar ini, kenapa kita bikin lagi kan? Semua setuju. Tapi kalau dia sistem besarnya kita dapatkan sepanjang ada hak akses Bu Ika, boleh dapat nggak izin dari Kemendagri kita ambil sistem besarnya biar nggak bikin total gitu. Nah, baru Pak Kabak Ekbang atau Kominfo itu menciptakan lagi sistem yang sesuai dengan keinginan kita gitu. bisa. Gitu. Kalau tiang sarannya begitu Pak Asisten. Buat sistem baru kan ini kan kita Buat sistem baru karena kalau ini Tapi connect dengan Kementerian ini. Pembangunan secara umum nih. kalau Ada dipakai ya. itu kan bisa bisa. Sedangkan Pak Bupati itu kalau tiang feeling dia enak, kalau keinginan Pak Bupati itu supaya chest plan Simple, simple ya. tidak serumit ini gitu. Ini Pak, karena sistem besar yang dibuat oleh Kementerian dalam negeri. Cakup semua Nih, aspek. kita ambil apanya yang seperti Pak misalkan ada OPD yang mencairkan dana, otomatis dia kelihatan di sistem yang akan kita buat ini. Itu deh kalau misalkan memang seperti Nike real time realisasinya. Kalau yang mau dilihat hanya realisasi terkait dengan pembangunan fisik saja, berarti khusus untuk fisik saja. Tapi kalau secara menyeluruh memang money-nya harus dari Nih, Iya. ada program, kegiatan, Iya, itu akhirnya biar nggak lagi input dia OPD, kita maksudnya. Ambilnya dari perencanaan jadinya. Gimana cara nge-mixkan itu? Kalau lagi mengulang semua OPD harus menginput, Input. itu buang-buang waktu karena sudah ada di CPD ini. Tinggal narik Diki maksud Mas kan? Iya, tinggal Dapat narik nggak Diki. hak akses untuk itu? Yang dia input tinggal progresnya saja gitu ya. Iya. Atau bisa nggak kalau misalkan di Pak Kabak itu hanya fisik aja Pak, jadinya pembangunan aja. Nanti kita input manual kan untuk keuangannya gitu, untuk program ini apa gitu. Ya. Kalau mau ngelihat dari awal dia dari dulu. Kalau mau itu kan sama aja sih sistemnya jadinya kayak gini Oke. jadinya Pak. Jadi iya, harus Enggak, dari awal artinya gitu, Pak. mungkin kalau tiang secara pribadi ya, kalau memang melihat ini kan memang masih sifatnya umum kan, Iya. ini juga diinput oleh OPD juga. Iya. Memang rencana nanti jika kita memang sepakati untuk membuat lagi aplikasi di luar ini, pasti akan maunya terintegrasi dengan SPD Dalet dalam hal ini kan, kita artinya bisa narik Iya. Nah, artinya aplikasi yang misalnya nanti kita ini terintegrasi juga dengan EDALab dan SIPD kan itu Kan seperti memungkinkan itu. tidak itu Karena kalau menurut saya yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam hal ini tentu saja yang hal tersebut sebenarnya yang kita yang sampaikan simpel tadi. gitu ya artinya Simpel. ruas jalan dikit yang tahun awal Ya, oh enggak. kuder Gampang dari kan DC, itu. kuder keuangannya pun Tinggal klik cari misalnya lokasi ini di mana, langsung muncul ya kan Iya. itu ya sebenarnya yang mau jadi ini kan pimpinan kita cari Ya. sebenarnya kan gitu.
Berarti kalau seperti itu memang harus aplikasi baru kan itu tadi. Yang terkonek dengan Niki. Iya. Kan itu dia ada. Ya, Nah, Pak Kabar Ebang, tiang hubungkan lagi dengan agenda bulanan kita di Oke. Pemkab. Kan ada rapat rutin, Rutin. jadi Iya. yang selama yang kita alami Pak Bupati pasti menginginkan itu. itu Nike ya, kalau ini yang mau ditampilkan, wah ribet ya. ribet ya. Kali ini ribet. Selain per OPD kan secara umum dikenakan realisasi keuangan OPD berapa, tapi rincian sampai ke detail Ah, ada. ada. Iya. Itu Makanya tadi yang bilang Pak Asisten Iya. dulu nih, ya. Contoh kami di PU dulu itu sampai diketahui oleh Bapeda, memang kita menginput ya. sampai Bapeda itu tahu sumber masalah kenapa dia PU itu progresnya minus, tidak mencapai target Ya. di bidang apa, Ya. seksi mana, di ruas jalan mana kelihatan ya. Ya monet nih kan. Iya. Nah, itu berarti penting nih ke Pak Iya, nih, Asisten. iya. Berarti sekarang kita mengupgrade, artinya sepakat kita bahwa untuk ini oke, ini sudah ini, tetapi untuk lebih detailnya berarti memang harus ada aplikasi yang mengkhususkan gitu jadinya. Apa? Iya. Monet dulu masih hak cipta kita Pak. Enggak, Pak. Udah Bappenas. Itu dah. Itu Sudah enggak- kelemahannya dulu. Kita nggak Oh. boleh berbagi pakai. Jadi dia yang buat. Jadi kita nggak boleh minta kayak sekarang kan. Berarti kau yang mulai, kau yang mengakhiri berarti. Tiang-tiang ada Pak. Kita boleh dibuat. Tapi menurut saya gini Pak, yang Emonet itu pakai proses bisnisnya untuk program, Ya. itu aja dulu Pak Ya. matangkan apa yang menjadi kebutuhan berdasarkan Emonet yang dulu Pak. Ya. Pakai proses bisnis Sudah sempat ke Pak Sirep, Pak Edwin ya, Pak Edwin Iya. memang pernah waktu tahun 2025 yang sampaikan tadi pernah kita untuk membuat rencana Pak Edwin juga kita kita kontak dan sudah pernah dipaparkan oleh Pak Edwin seperti apa itu Emonetnya nanti kan itu memang seperti kebutuhan kita. Nah, maksud saya gini Pak, dengan kebutuhan itu ya, Iya. kan belum Pak sampaikan kebutuhannya di rapat ini. Di suratnya ada sudah. Sudah. Iya. Proses bisnis yang Iya. menjadi kebutuhan kami itu gini Pak. Terus kita rapatkan, bisa nggak menjawab kebutuhan ini? Oh nggak bisa, ya udah buat aplikasi baru gitu. Oh maksudnya ke Pak Edwin, maksudnya Pak Irwan? Oh Di kita. dalam rapat ini coba tuh sudah. Nah, Iya. kenapa butuh aplikasi kan kita Iya. saya butuh proses bisnis seperti ini. Idealnya tidak mampu menjawab, CPD nggak mampu menjawab ya kita buat aplikasi baru kita maksudnya. Nah, gitu. Bisa dimodif. Kalau Pak Andi sih. Iya. Terkait dengan hal itu sebenarnya kita di Ekbang sudah mengajukan surat sebenarnya ke Diskominfo terkait dengan rencana kita kebutuhan kita terkait dengan Emonet kan gitu, aplikasi Emonet ini. Berikut juga sudah kita kita cantumkan terkait dengan kebutuhan apa core bisnis kita itu apa sebenarnya, karena tentu saja kami di Ekbang kan tidak mungkin sendiri langsung kan, karena dalam hal SPBE ini kan Diskominfo sebenarnya. Kami sudah bersurat, komunikasi, koordinasi juga sudah tuh ya. Sudah pernah kita laksanakan, tetapi belum ada lah solusi yang jelas terkait dengan hal itu, sehingga kami inisiatif rapatkan terutama dengan Diskominfo nantinya seperti apa nantinya. Karena apa? Karena mengingat atau melihat kebutuhan kami di sini, apalagi kebutuhan pimpinan kan gitu, sudah kami tuangkan dalam core business itu, karena melihat juga apa yang sudah ditampilkan dulunya oleh penyedia, rencana penyediaan itu sudah seperti itu gitu. Apa yang kita butuhkan ada itu di pada saat itu oleh Pak Edwin itu gitu. Makanya kami semangat sebenarnya, cuman karena waktu itu di perubahan 2025 Pak Edwin itu tidak bisa belum bisa melengkapi persyaratannya itu gitu. Kita kan maunya kelengkapan untuk pengadaannya itu belum bisa bapaknya, karena kita tidak bisa mengadakan. Pak Edwin itu swasta ya. Orang Bappenas? Itu dah yang orang Bappenas. Tapi orang tenaga ahli semacam Nika kan Pak yang Di Bappenas. yang di hire oleh Bappenas gitu ya. IT-nya itu kita nggak boleh kenal sih sama IT-nya yang dia ajak tuh, kita nggak boleh berkomunikasi dengan dia. Ya, nyangkut. Cuman Nggak boleh. Kuncinya Pak di belajar sistem itu
kita yang punya hak cipta sampai sumber kodenya pun harus dapat. Iya, harusnya gitu. Dikasih ya, Pak. Iya, Dia kalau dia kita yang beli, dia ngambil dari Nah, artinya Jangan nggih. lolosan. Artinya dari yang sudah kita buka-buka coba ketahui aplikasi-aplikasi yang terkait evaluasi dan monep itu secara umum kan sudah seperti ini Niki. Artinya kemudian tadi diskusi kembali ke masalah core bisnis yang diinginkan kan itu tidak bisa dijawab sepenuhnya dengan aplikasi yang sudah ada kan kita jadinya ya kan sepakat begitu kita. pastikan dulu apa menjadi keinginan dari Core bisnis yang secara kita dokumentasi Hmm. detail. Karena ini kan kita mau Kondisi mungkin menyepakati kebutuhan kita. bahwa Yang surat yang tadi proses bisnis yang diperlukan oleh Oh, pimpinan ini. seperti ini sampai detail. Peda menyampaikan menampilkan Ini yang ada. ini. Oh. Kita sepakati belum mampu Belum, menjawab apa belum, yang jadi ya. keinginan. secara detail tidak bisa ini belum. Nyurut, kenapa Pak Kabak? Silakan mungkin ininya harinya apa yang dari aplikasi yang sudah ini dijelaskan tadi teman-teman Bapeda, apakah sudah mampu menjawab yang rencana core bisnis untuk yang rasa belum. belum ya? Belum yang rasa. Oh di sini ya. Karena belum begitu spesifik. Nggih. Oke. Jadi tinggal dibuatkan matrik aja Pak. Oke. Yang ada di yang menjadi permintaan kita yang ada di SCPD. Niki ada di SIPD di dalamnya kita? SIPD. Iya, Oh, di bagian SIPD. dari SIPD. Oh iya karena Berarti di SIPD cuma ada gelondongan ya. gelondongan dari Gelondongan sisi kita. aset keuangan kan gitu. Ya. Itulah kita pinginnya ini Ya, ya. dimatrikkan aja nanti. Sehingga kita gampang menyepakati. Ya artinya secara ini memang perlu aplikasi yang detail kan itu ada dasarnya. Artinya bisa diputuskan dalam rapat Ya. ini bahwasanya terkait dengan EDALEP ini memang sudah mengakomodir terkait realisasi visi keuangan, tetapi tidak secara rinci. Untuk perangkat daerah Dan diputuskan untuk membuat atau membangun untuk aplikasi untuk di luar mendapatkan ini kan gitu. ya Nah, untuk ya. mendapatkan laporan yang lebih detail dan spesifik. Detail dan spesifik ya benar detail dan spesifik kiranya perlu membangun aplikasi yang terintegrasi kan itu ada. Ya, nantinya Akhirnya. Nah, ketika seperti itu, kembali lagi Sarah, di mana nyantolnya nih? Ke income, apa tetap seperti di sini? Nah, prinsip kalau di sini pun Pak Kabal juga sudah siap. Yang penting fungsinya pas, gitu aja. Menurut yang Pak Iya. Asisten, belum kesimpulan. Iya, kita diskusi nanti kan. Kita diskusi ya. Ya, Kira-kira begini, ini kan ada hubungannya dengan kinerja. kinerja. Bahwa kebutuhan ini kan betul-betul Ekbang yang mengatur. Ya, betul. Kalau menurut dia Ekbang yang menjalankan. Siap, orangnya sih sebenarnya siap. Hanya saja nanti setelah sistem ini jadi, Ya lah, ya. serahkan sepenuhnya ke Kominfo untuk mengelola sistem ini. Jangan sampai apa istilahnya ruang apa yang Iya. lama itu ruangnya disiapkan di situ. Oh, kendernya, nanti misalnya untuk Iya. Apa namanya? Penyimpanannya. Ya. Penyimpanannya, jangan sampai nanti lelet. Itu yang pengelolaannya penuh serahkan ke Kominfo. Karena yang Riki ini kan taruhan dari Kabak Ekbang gitu, jelek Iya. belah sistem itu. Iya, betul. Kabak Ekbang yang bertanggung jawab. Iya. Ketika nanti di sini dan sesuai dengan pimpinan gitu. Baik Pak Bupati perintah aja Pak. langsung Anu, langsung ke Setahu saya Pak, Ya. semua pengembangan aplikasi itu melalui Diskominfo. melalui. Karena apa? Pembangunan aplikasi itu dengan security-nya Pak. Iya. Ya. Tidak bisa lepas kan? Jadi setiap pembangunan aplikasi itu Kominfo yang harus ini. Berarti itu lah. Ya, seperti tadi Nah, apakah uangnya ada di Kominfo atau di Riki kan makin persoalan. Membangun Yang aplikasi di sini ini. ya. Tapi menggawangi nanti semua di sini dia. harus kolab nih, tapi Contohnya Pak, ini Hah? aku di kecamatan nak Kominfo enak web. Oh. Iya, karena ini berbasis ya. web. ini berbasis web karena open nih ya, semua bisa ini kan. Basis web mungkin Pak. Nah, Jadi izin Pak Abang, Iya. tadi yang Bapak maksud berarti kalau yang di SPD kami kan panjang jalan yang dibangun berapa kilo. Jadi kan rincian. ya yang- luas A berapa kilo, Fokus luas ya, B. fokusnya. Nggak bisa gitu ya? Itu nggak ada. Nggak bisa. Iya, Karena Karena memang Pro-nya ada. indikator dari sub kegiatan itu given Permendagri. Dia sudah terangkum dia Iya, berapa iya. gitu. Jadi kalau spesifik memang bisa dibuat. Pengendalian pembangunan secara makro, Pro, iya. berapa jalan yang dibangun tahun ini berapa Iya. kilo? Nah, Itu dia. nah, rinciannya ruas ini berapa, ruas ini begini, Iya. gitu. Nanti Pak Abang susun dulu
permintaan apa yang yang akan dimasukkan di karena ini berarti harus masuk semua itu kan Nah, termasuk SDA. sambil jalan Iya, iya, Pak semua. Set, Iya, sambil jalan dikit tambahan lagi. Pembahasan RKPD kan pun berakhir. Bon. Kuap PPAS masih ongoing. Oh, sudah gini kan, sudah sepakat. Nah, Nggih, tinggal RAPBD. RAPBD. Nggih. Sehingga nanti di RAPBD itu jelas dia nanti uangnya dari Di mana? Enten, Bon. Makanya waktu ini tiang pending. Waktu ini tiang pending. Kalau misalnya waktu ini tiang dikasih uang, otomatis tiang sudah langsung menyusun alokasi Iya. anggarannya. Tiang pending dulu. RKA harus punnahin. Ya. ini aja Pak, mempersiapkan proses bisnis saya butuh aplikasi. Kominfo yang ngerjain aplikasinya. Berarti uang ada di sana kan? Iya. Kominfo, iya. Kayak itu juga diteskan mau Kominfo juga sistem Kominfo. Pak Kami nggak Tuh, berani ngambil ini risiko. kan arah diskusi tiangnya ya, kan ini perdebatan nanti di APD nih. Apakah terulang seperti yang di perhubungan yang ruwet nih, Nggih. jangan terulang itu maksudnya. Juga nanti dalam pembahasan itu mulai dari RKPD tidak ada kan? Ada maksudnya? Ada, tapi masih di Ekbang. Apanya Niki? Oh, Niki usulan Niki tidak. Usulan baru waktu Niki Kuah. Sudah di KUA baru muncul, di RKPD belum. Nah, kalau aplikasi ini kan bisa aja Pak, pasti nyantol nanti di sub kegiatan. Makanya di Diskominfo pasti ada. Pengembangan aplikasi. Pasti pengembangan. Ini jangan sampai nanti ujuk-ujuk kok ada. Kok muncul gitu ya. Cuma Itu maksudnya. bisnisnya Core bisnis Di kita sini. yang ya. Apa yang perlu uang? Panggil kan. Kerangka acuan kerjanya, nah. Ya. kayak satu data kemarin siapa yang bikin aplikasinya? Di Kominfo. Kominfo Iya. kan? Oh ya ya. Nina berada di Bapeda. Kan, tapi gininya masuk apa yang kita butuhkan. Oh, ini kemampuan untuk Sebenarnya sore itu Pak jadi. Niki Pak Irfan. Oh, ini aplikasi memantau capaian program, menampilkan dashboard bagi bupati, memberikan peringatan dini, mendokumentasikan permasalahan tidak lanjut, menghasilkan laporan monep dan evaluasi pembangunan secara otomatis sebagai bahan rapat evaluasi dan Niki surat kita sudah ke Diskominfo. untuk dibuatkan aplikasi itu apapun namanya gitu ya. Fasilitasi gitu. Tanggal udah gitu, sederhana kuah, coba munggah aja. Pak cari dasar hukum Nomor 6. pangidang mereka ini Mak. Kumpulin Mak. Ada di SBBE ini kan punya Perpres 95 tahun 2018. Coba turun. Coba merujuk pasal mana kenapa harus di Oh. sana? Soalnya gini Iya. Pak, kadang-kadang Coba cari Komdigi. tidak dipahami bahwa pembangunan aplikasi itu terkait dengan keamanan sistem. Sistem ya, benar. Makanya nggak bisa lepas dari Kominfo. Bahkan diretas ya. Iya. Dulu kejadian banyak kita Data ramai dengan karena masing-masing mengembangkan sistem, ya, nggak sinkron dengan keamanannya. open system ya. Nah, tambahan lagi Pak Bibi. Oke, Rapat rutin terakhir di NPB. MBB. Nah, mohon maaf yang sebut ya, Oke. bagian pemkeseran itu kok bisa realisasi Fisiknya fisiknya. lebih Nah, ketika nanti ada yang seperti itu langsung error Ya, gitu kan, ya. net. Ya, Makanya early warning ya. itu yang minta gitu. Jangan sampai terjadi nih. Ini pada batasan pagu. Ya. Enggak, visinya 100% lebih kan masuk akal, 100% selesai sebenarnya kan itu. 102 dijuman. Makanya seperti apa yang disampaikan Pak Irfan kena realisasi fisiknya itu sangat bukan itu naik pendidik. Ya. Iya kan. Dijege pasal kudu ke kapan aja Pak Irfan Om. Kan Kan Niki bukan Iya, ini Permen Komdigi 9 ini Tentang yang terbaru. Oh, SPBE tentang Petunjuk SPBE. dari Jakung niki. SPBE 95. Perpres 95 tahun 2018. Belum. Perpres 95. 2018. Plus 95 tahun 2018. SPBE ini. Nah, tentang SPBE. Iya, Pak.
Betul. Izin Pak Kabak, kalau misalkan secara rinci Pak Bupati juga ingin mengetahui misalkan di ruas jalan mana programnya di mana. Mungkin beliaunya juga Tuan programnya nggak mungkin. Tidak ya, Pak, Nggak. spesifik aja kan di mana. Yang letaknya. itu aja. Paling lekat istilahnya yang sederhananya kan ngalih dijin ini terlambat, dijin ini gini gitu itu mereka cuman kan harus ada dasar gininya. Bukan dari kita yang menentukan itu. Aplikasi nah ini kan. Juga yang datang melakukan tugas keamanan, oke, pengendalian terus nanti ini kamar penjelasan di pasal mana yang Berarti khusus nanti berarti di luar ini khusus berarti namanya. harus begitu kan Khusus ya. Iya. Apa terkait dengan khusus itu apakah harus di dan umum khusus kini masuk di ke itu dah. buat terus penyelenggara kan rumah tata kelola nah kita dan terus pasal guru dah Ya, pasalnya kan itu ingat. rencana induk saya Ini Pak, berarti asal apa ya? Hah? Asal berapa Pak? Udah diganti soal SPBI Oh karena PMD PMD tapi itu pemerintahan digital. oh pemerintahan digital oh ya Pak, udahlah tapi Perpresnya belum. belum Prosesnya masih. masih ini ya Makanya masih yang ini. Malah mau dipakai nih. Kecuali ganti Prabowo menurut saya. arsitektur TBE pemerintah daerah terus top di mana ini belum ya beratan terus oh ini gitu Kelihatan daerahnya seperti ada pusat. Nanti jadi pemerintah daerah ditetapkan disusun masih terus BPM pemerintah daerah pun ada pengaik ini ki belum ada perbuk ininya belum ada nih Pak ya belum ya Pasti ada. terus Ya kalau yang di PBJ aplikasinya gimana Pak? Ini kan Barjas jadi bikin masih jalan apa enggak itu waktu ya, maksud saya begini, ini kan kalau kita bicara SCPD itu kan memang umum. ya gitu Bicara perencanaan aja. Tapi kalau enggak termasuk ininya juga keluar ya evaluasi tapi umum juga artinya sesuai dengan satu subkegiatan enggak yang kita butuhkan di sini kan sepertinya aplikasi mulai dari kontrak misalnya sampai dengan selesai proyek itu. Iya, kan, iya, berarti iya. kan sebenarnya di Hilir. PBE ya, di hilirnya itu dah. Di pengadaan barang jasa bukan itu dari enggak itu mulai dari kontrak sampai dengan Oh. selesai. Tapi maksudnya Pak, kalau terkait dengan fisik, memang di penggunaan anggaran itu perlu monitoring Pak. ya Monitoring pelaksanaan kontrak, pengendalian kontrak. Jadi maksud Pak, di penggunaan anggaran Pak masing-masing. Nah, kalau kita mau membuat aplikasi monitoring untuk penggunaan anggaran, bisa nanti secara umum langsung menjadi monitoring untuk pimpinan gitu Pak. ini biar kalau masing-masing itu kan apa namanya satu-satu gitu dia ini biar satu dashboard bosnya tag saya mau dinas PU tag ruas jalan ini tag biar gitu dia nih simpelnya gitulah blok-blokannya gitu kasarnya itu orang gitu Ini Pak, kalau mau dikembangkan di Kominfo nanti yang tahu perencanaan juga harus yang paham lah gimana mekanisme perencanaan di awal itu vendornya yang biasa ngambil itu juga. Jadi kan melintingan soal yang itu kan saling terkait. iya ya. iya nanti Dari dokumen-dokumen itu yang terintegrasi nih terkait. Sekiranya yang sudah biasa ngambil di perencanaan vendornya dipilih yang itu. Yang jelas nanti di dalam penyusunan kerangka acuan kerja rapat besar Nggih. supaya semua juga Yuk. pasti menjadi baru protes Iya, itu betul. awal nanti dia ya, buat yang bentuk seperti apa? bank pasti ada di dalamnya kan Nggih. orang transaksi PBJ juga nanti ada di dalamnya Sebenarnya tidak hanya Pak Kabar ya perlu, OPD terkait itu perlu Pak. Iya. Untuk pengendalian kontraknya dia. Mau beli Iya. beras itu. Makanya dashboardnya kan tidak hanya untuk bupati untuk pimpinan saja makanya open nih semua juga bisa gitu kan Kita OPD nih. Kalau gitu aplikasi ini aja yang khusus untuk pengendalian kontrak itu aja Pak. pengendalian kontrak bisa aja lah nama aplikasinya tapi yang jelas isinya seperti yang tadi
Maksudnya yang intinya itu adalah dalam rangka pengendalian kontrak. Ya pengendalian, ya sebenarnya pengendalian kontrak sih ini tuh. Kalau memang CSPB apa bukan ya kalau yang nasional tuh kayaknya tidak akan sampai ke dalam ke hilir-hilirnya karena kan dia hanya tahu yang umum aja. Kalau masalah sudah berkontrak dan sebagainya kan dia nggak ngerti kapan kontraknya gitu. Kalau Pak Bupati pun akan menanyakan tanggal berapa berkontrak. Dan paling ya sepintas mungkin ya dengan progres misalnya ya oh sudah melebihi dan pasti kapan. Ketika dia minus kan itu baru pasti sana. Kapan berakhir kontraknya? Siapa kontraktornya? Nah, siapa kontraktornya? Gitu. Ada detailnya nanti. Itu Ini spesifik pengendalian kontrak lebih spesifik dia Pak. Ini ya bungkusannya mungkin pengendalian kontrak itu bisa. Tidak semua juga. Gitu. Misalkan nih kalau yang hanya dalam fisik itu apakah hanya pembangunan jalan, sekolah juga kan tergabung berarti kontrak nih. Semua. Apakah nanti juga misalkan untuk UKM itu beliaunya juga ingin tahu juga Pak meluas lagi itu? Enggak sih. Enggak ya untuk pengendalian fisik nanti. Fisik, pokoknya yang ada kegiatan fisik berkontrak, itu aja lah. Kalau dari sisi kami Pak pemeriksa, risiko terbesar itu di pengendalian kontrak. Dan kontrak. Lebih baik buatkan dashboard pengendalian kontrak. Biar bisa dikontrol aplikasi. Pengguna anggaran. Jadi semua penggunaan anggaran bisa dibuatkan sistemnya. Ini terkompilasi lah semua menjadi pengendalian kontrak. Jadi kontrak ini bisa banyak. Semua kontrak berarti. Semua yang berkontrak. Ya, yang cuman masih tetap manual dia pasti akan input. Iya pasti. Pasti akan sekolah di perangkat daerahnya. Atau narik dari bisa nggak ya? Dari LPSE, ya? Bisa Pak. LPSE. Kan itu situ kelihatan dia juga yang masuk berkontrak. Yang sudah berkontrak di situ memang kelihatan ya yang sudah SPMK karena dia nggak begitu ngupload di SPSE kelihatan dia di surat SPSE ya surat gini sistem pengadaan secara elektronik. Bisa kok nih bisa buktinya kan SIPD bisa nak ditarik untuk sirup itu Bisa. kan itu ya, kalau ini bisa pasti karena sirup itu kan juga ya, SPSE juga dia secara elektronik dia sistem pengadaan secara elektronik. Hanya fisik kayaknya khusus untuk aplikasi fisik aja. Iya. Yang berkontrak. Ada itu sementara yang dari sirup sudah ada. Ada, cuman nggak kelihatan dia progres. Cukup paket ini sudah berkontrak, mulai kontrak dengan sekian, selesai dengan sekian. Siapa nama PPK, PA, begitu aja dia. Realisasi nggak ada kelihatan. Modif aja Pak, ngambil setengah, jangan diambil ke kubu nanti. Benar kalau dari itu banyak banget. Banyak makanya berkontrak yang kita pakai. Modif untuk pengendaliannya saja. Oke lah nanti nama yang jelas kita tidak bisa harus bukan menyempurnakan ya. Harus membuat aplikasi sendiri ya walaupun tadi ada Yang disampaikan oleh Pak dari Irban tidak salah. Tapi ingat ya ada rumah besar yang ingin dipegang oleh Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda selaku pimpinan kita yang mengenai kebijakan. Kalau yang tentang sistem tentang yang berkontrak itu menurutnya terlalu detail dia. Menurutnya naikkan lagi satu grade ya, lebih umum tapi tidak terlalu umum. Karena nabi tidak semua OPD punya pekerjaan yang kontrak. Yang sampai nanti mereka rapat rutin tidak terlaporkan. Banyak rapat yang menaikkan satu grade supaya berapa uang APBD kita yang dikelola oleh perangkat daerah, atau fisik, non fisik, atau kantor BPR, semua dia ada di situ. Tapi di dalam sistem itu kalau mau ada khusus itu kontraknya, iya juga.
Makanya Itu yang paling cocok dia. Ya, Itu yang diperlukan oleh makanya sebenarnya Iya Pak, ya, pengertian kontrak ini dalam TBC kan luas Pak. Sana itu udah masuk kontrak. Besar ya, gini sih. Sekarang kita mau ngambil yang mana? Ya, tujuan aplikasi ini bagian dari kan monitoring evaluasi, bagian dari untuk pengendalian pembangunan. Dengan pengendalian kontrak ini juga bagian dari itu. Gitu. Dari sisi pemeriksa itu Pak. ngambil lagi coba ada nggak usulnya? Nggih, artinya Oh, Diskominfo ini. aplikasi ini Akhirnya tidak hanya doang. betul sih, sepakat saya, tidak hanya melihat pada pelaksanaan proyek fisiknya saja. Pengadaan nanti kan fisik masih cuman kan tidak dengan proses, betul lah. Niki kan ada 5 ya, 5 apa jenis apa bukti. Nggih. Kalau enggak 0 sekian sampai sekian dengan nota sekian sampai sekian dengan kwitansi sekian sampai sekian surat pesanan, betul ininya. Itu juga kontrak namanya gitu ya, secara ini yang kira-kira nanti ada di depresi ke bahasannya bukti pembayaran gitu ya, bukti pembayaran ya, bukti pembayaran gitu ya. Gininya. Tapi mungkin Judul besarnya ya, kontrak. nah ini artinya kan EE yang ada sekarang belum bisa menjawab apa yang diinginkan kan itu dulu. Sepakat memang harus ada aplikasi. Nah, aplikasi model yang seperti apa yang akan aplikasinya jelas lah. Tapi isi aplikasi yang akan konten gitu lah orang fitur-fiturnya yang akan dimasukkan dalam aplikasi itu, dalam sistem itu yang belum bisa dijawab di EE yang sudah ada kan itu harusnya gininya kan itu ya itu maksudnya termasuk nanti silakan. Nah cuman sekarang kan kalau mau mengembangkan aplikasi ini ke situ ke sini ke situ apa ke sini seperti tadi ini kan kalau anggarannya yang akan meng-create semuanya dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin aplikasi yang dibuat oleh teman-teman kan semua minta ke Kominfo sebagai pengampu untuk ya berbasis elektronik atau digital kan gitu bahasanya, dengan pertimbangan demi untuk keamanan juga kan ini dan keamanan ininya. Nah ini yang perlu, karena kemarin kan ini di APD sudah diketahui lah bahwa akan ada pengembangan ini, cuma kemarin kan masih bukan kendalanya, masih di pending, perlu coba sekenal dulu apa iya bank yang harus mengembangkan aplikasi atau di Kominfo, karena pasti ada kegiatan kalau di bank betul seperti tadi arahan Pak Sahli, ujuk-ujuk tiba-tiba muncul padahal kurangkan hari jadi masalah. Ada enggak kegiatan itu misalnya? Kalau tidak ada mungkin ya di sini lebih ini untuk pengembangan misalnya digitalisasi atau kan itu nih Pak. Artinya tidak perlu tidak ragu kita memang di situ ada kegiatan itu untuk subkegiatannya lah untuk pembangunan aplikasi itu yang ini sepakat sih kita ini belum bisa menjawab keinginan pimpinan dengan aplikasi atau EE yang ada baik yang dikelola yang dipegang di Bapeda maupun di Bapeda saja ya, tidak ada lagi yang berpegang ya, ataupun di BPKD SPD ya mungkin ya. Dan itu juga SPD yang dibuka. Perpres 95 ada Pak. Pak Kominfo akhirnya mengambil utama pengenalan pasal kudu itu. teknis dan pembuatan secara coba. Pasal Perpres 95 pasti ini. Pasal berapa? Pasal ada. Pemegang domain infrastruktur dan aplikasi SPBE Kominfo berhak menyetujui membangun menguji keamanan kebaikan mengelola server. Ada bahasa membangun kan? Aplikasi artinya Membangunnya di situ. kita menyiapkan proses bisnisnya. Kominfo mengembangkan aplikasinya. Sama kayak ini ya tesnya tuh saya yang dulu nanti Kominfo yang bangun. Gitu. Ya. Nah, Itu ya. saran kami proses bisnis yang disusun adalah pengendalian kontrak. pengendalian kontrak. Kalau saya Ya nanti lah apalah nama ininya. Yang jelas isinya proses itu bisnisnya apa? proses begininya. Kan ini terkait dengan pengadaan barang jasa. kalau izin kalau yang saran kalau seperti yang detail yang Pak Kabak bilang dan Pak Asisten tadi juga Pak Sahli memang harus ngambil dari awal ya, dari dulu ngambilnya perencanaan sekali ke ya nanti ke yang di pengembang itu nanti yang kita tanyakan bisakah
setelah kita input di Dalab, terus di sistemnya yang kita kembangkan tuh hanya perbaharui data, jadi udah keisi langsung, jadi teman-teman nggak double input. Udah input lagi ya? Ya, kecuali yang input manual itu yang untuk pengendalian pembangunannya, baru diinput manual oleh OPD terkait yang punya kontrak yang punya sistem dan lain sebagainya. Tapi tetap untuk yang input untuk realisasi supaya nggak ribet juga suntroknya kan kayaknya Pak. Karena dia nggak double input, kita hanya perbaharui data saja. Gitu. Dia udah input di Dalab kan, tinggal dia perbaharui data langsung keisi otomatis. Wah, dia kan bikin apa Mas Iki? Ayat 3. Dia banyak. Pak asisten saat pembangunannya. ya lanjutkan itu Pak, boleh coba yang ini. Nggih, mohon pesan Diki. Ya, lanjutkan mohon. Nggih, ampura. Ya. Nggih. Rapat TPP Pak nih. Heeh. Iya, sama Pak Sani juga nanti habis ini. Oh gitu, Pak Sani. Ya. Rapat TPP. Iya. Asisten pekerjaan juga ya. Iya. Hijau. Ayat 4. Enggak, Bu. Enggak ada. Jangan dipotong. Saya Yang mana mau tuh? dikurangi apa? Enggak, draftnya aja Pak. Udah dipotong. Kan terkait absensi juga. Oh ya. Iya. Pasal berapa tadi? 34. Dalam layanan publik merupakan aplikasi khusus. Aplikasi umum untuk seluruh OPD. Pasal berapa tadi? Dalam layanan publik memerlukan khusus perangkat daerah dapat membangun atau ini tidak khusus nih. Ini kan tak khusus. Enggak, umum. OPD kan. Karena ini merangkul. Ayat Ada yang harus dia tetap input oleh OPD, tidak menyarik dari yang Kan? Lewat. Oh, langsung ya. Nomor kuda. pasal 34. 34 jauh tuh. 34. 40 pengalaman ini ini pasal 4 kali dulu terus 42 terus pas 1 gue jauh hari Nah, Depok. ya. ayat 3 di sini. Pasal 3. Iya, 34 ayat 3. Nih, ini Menteriannya di Kominfo. Oke ya, ini aja dah ya. Satu yang jelas, apa yang menjadi core bisnis yang aplikasi yang diinginkan oleh yang akan diajukan ya, dikembangkan, belum menjawab kan itu. Menjawab dari aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi, maka kita mengembangkan aplikasi. Entah apa nanti nama aplikasinya, masalah konten, isi nanti yang perlu dimasukkan di dalam aplikasi itu silakan Pak Abah. Itu ya. Kemudian ya, sekarang yang berikutnya, yang kedua ini terkait apa ya Pak Abah izin tadi juga Pak Sabi menyampaikan betul juga sarannya bahwa ada nggak tulis Pak Kabak untuk ini di bagian Ekbang? Kalau tusi kalau tusi terkait dengan evaluasi dan monitoring pengendalian ada. Oke, tapi pengembangan aplikasi apa boleh ada nggak di sub kegiatannya itu? Jangan sampai ini bukan mau ini ya. Kalau pengembangan aplikasi tentu saja enggak. Nah, lagi ada SPDE kan gitu. Izin Pak Dek, ini sudah jelas seperti itu. Jadi ya mau tidak mau suka tidak suka kan itu jadinya. Untuk mengembangkan aplikasi yang akan yang akan menjawab daripada evaluasi kegiatan kan itu kegiatan evaluasi pembangunan berarti di Inkom yang akan mengembangkan itu membangun gitu ya otomatis ya dengan anggaran kan itu jadinya karena tusinya sudah jelas dasar ininya juga sudah jelas ada permen ya surprise yang menyebutkan di perbub tadi ada juga ya perbub ya tapi bahasa yang menguatkan artinya pasti turunan daripada ini kan tidak mungkin tidak dalam rangka pengembangan aplikasi khusus perangkat daerah harus berkoordinasi dengan perangkat daerah mengenai urusan komunikasi dalam terus kemudian
Apabila aplikasi umum belum ditetapkan, layanan juga dapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi sejenis aplikasi umum sesuai ketentuan. Apabila memerlukan aplikasi khusus, perangkat daerah dapat membangun dan atau mengembangkan aplikasi khusus. Pengertian aplikasi umum itu Pak. Jangan di luar di pasal gini aplikasi umum pertama, namun pun aplikasi umum itu di ketentuan umum itu pun paling luar pun ya. Yang dimaksud aplikasi umum. Terus. Nah, pernah mungkin terus. Terus bupati, wakil bupati, tenaga, ini lah pun, di sana, proses bisnis adalah kumpulan arsitektur terus kendalian. Itu. Mana itu? Waktunya adalah suatu kumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang. Aplikasi umum adalah standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemda. Aplikasi khusus seperti PPE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus perangkat daerah. Ini kan tidak khusus perangkat daerah, Khusus karena tapi umum ya. berbagi dengan pada yang lain. Tapi umum. Berarti menjawab pasal 34 pasal berikutnya. Pasal 34 ayat 34 ayat 4. Oke. Ayat 3. Buka coba. ya. Ada dalam pasal ini. Perpres iki. Don, di perbuk itunya. Perbuk di bedah nomor bedah nih pasal berapa tadi itu? Dan Ada yang dengan itu. Uliwat ya. Oh, ini. kayaknya ada tuh lama. Nah, terus Itunya nih kan setoko ya Pak Irban pengertian apa yang mana nih? Terus. Nah, ini ya. Ini gimana? Terus itu Stop. Apabila aplikasi umum belum ditetapkan, layanan SIP dapat dijalankan dengan menggunakan aplikasi sejenis. Oke, dalam layanan memerlukan aplikasi khusus, perangkat daerah dapat bangun. Ini kan tidak usah ya. Dalam rangka pengembangan aplikasi khusus, channel umum ini yang kita buat aplikasi umum apa Ya. aplikasi khusus? Ini pertanyaan. umum ya. umum karena tas OPD. Umum. Tas OPD. Apabila aplikasi umum belum ditetapkan, layanan SIP dapat dijalankan dengan menggunakan aplikasi sejenis aplikasi umum sesuai ketentuan. Layanan SPBE diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Diutamakan dulu yang menggunakan Aplikasi umum. Kecuali kalau yang khusus baru bisa diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat daerah kan gitu. Ya. Oke. Kalau yang sudah lintas OPD berarti umum dia. Umum. Berarti umum tanggung jawabnya di mana? Kominfo kan itu jadi. Coba di atas ada. Ada enggak? Coba. Mana? Di ayat 1. Di ayat 1. Nah, Stop. itu stop. Daerah. Bahasanya Kominfo mengkoordinasikan kan bukan membangun gitu loh. Nah, makanya ini sebentar lihat di sini dulu. Ya, itu Pak, yang masalah. Layanan yang mendukung layanan administrasi pemerintahan. Oh, ini bukan. Keuangan, perencanaan keuangan dan nanti Turun nanti. Terus layanan publik proses layanan order ini. Akuntabilitas kinerja apa mas? Akuntabilitas kinerja ya itu. Pengawasan juga ada. Pengawasan ada. Iya. Terus dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Ini berarti aplikasi umum Ini nih kan aplikasi umum yang berbagi paket itu maksudnya apa? berbagi paket kerja dia kan itu tidak Iya, kalau dilihat Dari di web, ya? ini satu data itu yang punya fungsi untuk berbagi pakai itu wali data di Kominfo dia Pak. Tugasnya dia. Iya, karena ada wali data ini ya kayak. Tugasnya dia membantu untuk berbagi pakai, penyebaran pasang data juga dia. Masuk verifikasi juga Kominfo. Tugasnya itu nyata ya yang di 1439. Itu dia tugasnya Kominfo. Kami juga nggak berani juga Bapak dan luar dia ada. 8 dalam rangka pengembangan aplikasi khusus perangkat daerah.
Integrasi layanan GP berbagi pakai data dan evaluasi layanan GP penyelenggaraan masyarakat. Integrasi layanan dilakukan dengan berdasarkan pelaksanaan integrasi layanan. aplikasi khusus. Namun dengan yang khusus, perangkat daerah itu wajib dia berkoordinasi. Koordinasinya. Karena iya nih airnya. Sudah aplikasi Tapi kalau umum kan kembali iya nih air. Ya, tinggal dia menunggu ngusulan atau atas inisiatif sendiri itu nih Karena akan bisa dipakai oleh berbagi. itu ada katanya Pak Irban tadi, umum apa khusus harus bener gini Itu. tentuinnya. Itu bang, kalau lintas OPD ini kan akan Bisa melibatkan berbagi. seluruh OPD kan gitu. Berarti umum Oke. ya Pak ya? Kalau menurut dia umum, Jelas ini. Tidak OPD khusus ini. dipakai oleh bagian Ekban. dia Nah, Iya, iya. karena disiapkan dashboard untuk bupati, wakil Ya. bupati, sekda, OPD. saya juga bisa kan, misalnya untuk Ciangi misalnya gitu. Oh, ini kan itu nih. Ekban itu hanya memanfaatkan sistem Ya. itu untuk ditayangkan dalam rapat Oke. rutin. Oke, gitu. Sebenarnya tetap di kominfo. Itu ada ya. Sementara itu dulu. Nanti kalau memang ada alibi lain silakan. Saya sih tidak masalah. Karena tadi bahasanya dikoordinasikan, artinya kalau Ya coba cari yang koordinasinya. Diskominfo mengkoordinasikan Iya. ini ya, tapi kan Yang masalah. tidak harus dia yang Enggak, membantu. iya betul. Tapi ini kan kita berpikir aplikasi umum apa khusus itu loh Pak De. Bukan masalah koordinasi. Ketika aplikasi itu khusus pun dia tetap harus koordinasi ke Pelaksanaan integrasi. ini gitu. Integrasi Maksudnya mungkin yang dikhawatirkan Pak Prate itu, kami kan mengkoordinasikan, bukan begitu maksudnya Pak. Artinya Ekban yang Anda mau itu seperti apa? Jangan sampai nanti yang dihasilkan oleh Kominfo ketika menyusun Tidak. ini sing cocok ini ya Betul. keinginan para pihak ya kan? Itu yang maksud Koordinasikan. Koordinasikan. Integrasi layanan itu dilakukan dengan berdasarkan sistem. Pelaksanaan integrasi layanan itu dikoordinasikan oleh kepala daerah yang bidangnya urusan Kominfo. sebagai wadah. Nah, Provinsi juga itu Pak, kominfo semua Iya. ini ya memang. Satu pintu Bekasi. kominfo. Makanya kalau yang kayak khusus, yang tapi ada nih kan? Epos MBLP. Ah, Epos MBLP kan? Khusus ya kan? khusus Khusus dia MBLP terkait dengan pajak dia soalnya. Ya, itu sudah jelas. Ada memanfaatkan itu jadi khususnya. Ya gitu. Kayak tiang aja mau bikin sistem pemantauan tindak lanjut. Provinsi, Kominfo yang buat. Oh. Kontennya, isinya, Kita proses bisnisnya. ya kan proses bisnisnya di bagian Ekban yang perlu pang masuk seperti surat tadi kan? Misi kene kan. Ini. Dicariin lah Ya. vendor yang dari perencanaan Ah, lah ah. intinya, yang sesuai Nanti biar dengan- bisa narik data dari sini, terintegrasi dari sini, betul jadi dari sirup itu bisa juga nanti gini. Kira-kira Pak? Ya, Pak Irban? Yang sedikit Pak. Iya silakan. Mungkin Oke, bagaimana? Oke. Dari organisasi gimana nih? Ada tambahan ininya enggak? Artinya secara tusi Waktu acara pusinya memang memfasilitasi dari Memfasilitasi, ya. sesuai dengan Pergub 28 tahun 2023 tentang SPTK. ya. Nah, kemudian diperkuat dengan ini juga kan itu. Ya. Oke, silakan Pak. Niki pun disepakati. Mun Sepakati teman Niki. kan sudah nih. Sudah ya, berarti Sudah artinya Diskominfo. bahasanya Karena sudah Pak- ke Diskominfo nih, gitu kan itu dulu. Oke. Ya. Eh, Nanti tolong ditambahkan kasih yang itu ya, Ya. yang dari bagian yang terkait dengan SOTK-nya itu. Ye. Sedikit Pak Asisten Ye. dan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang saya hormati, karena rapat ini kan menentukan di mana nanti anggaran akan ditaruh kan Ye. seperti itu karena terkait dengan apa yang menjadi keputusan TAPD. Kalau memang sudah disepakati itu kami akan berita acarakan nih. Ye. Akan berita acarakan terkait dengan apa yang menjadi kesepakatan kita, kesimpulan kita seperti apa kan kita. Karena dia tidak masalah sebenarnya kalau memang di sini yang penting sudah sesuai ketentuan. Pak Kabar kan masalah, orang lain nanti mempermasalahkan. Ya, Pak kan Kabar, seperti itu. Lebih berat. Makanya yang sesuai ketentuan kan kita. ketentuan. Kalau memang sudah disepakati di Diskominfo. Jadi Pak De ya, berdasarkan- artinya Iya. itu yang kita pakai dasar dan sebagainya. Dan makanya saya tetap membuka peluang, silakan kalau misalnya nanti lapor ke pimpinan. Enggak. Cuman kita sudah punya contoh-contoh kan di Bapeda,
BPKAD, BPKAD di situ juga gitu loh ininya. Ya artinya yang menginginkan rapat ini sudahlah modelnya ada kesepakatan bahwa anggarannya nanti di Diskominfo, core bisnisnya kami di apa namanya di Ekbang kan seperti itu. Seperti ini ya Pak. Artinya supaya kita juga sama-sama memahami dan memaklumi itu ya, bukan berarti Pak Kabak mau lempar-lemparan, tidak. Beliau siap secara prinsip, tetapi siap pun tentu dasarnya apa kesiapannya. Kemudian lagas itu nampur lah. Apalagi berpikir yang ini. Tetapi kembali lagi kita juga mengacu pada ketentuan aturan, dan di sini juga sudah diiyakan dari inspektorat kita. Ampun ya Pak De ya. Tidak ada bermaksud untuk artinya berage sekarang, tidak ada begitu, tetapi ini kembali kita pada memposisikan, menempatkan siapa sih seharusnya yang melaksanakan memfasilitasi ya juga kan, artinya ada fasilitasi yang dilakukan di situ sehingga menghasilkan apa yang menjadi harapan dari pimpinan, memiliki satu aplikasi yang bisa melakukan real time monitoring terhadap pekerjaan fisik, keuangan dan lain-lain lah, nanti apapun yang fitur yang bisa dikembangkan di aplikasi yang akan dirancang itu, apapun nanti namanya, jenis aplikasinya, saya pikir tidak masalah untuk masalah nama, yang penting kan isinya, kemudian apa yang ingin dihasilkan dengan aplikasi ini, dan memang belum ada aplikasi yang bisa menjawab kan itu nih, yang bisa memberikan informasi apa yang menjadi core bisnis daripada proses pengendalian dan pengawasan pembangunan, khususnya nih ya mungkin pengendalian kontraknya iya, kemudian pengendalian yang lain-lain juga iya, juga termasuk keuangan juga kan ada di situ juga, tidak hanya kalau kontrak, tidak hanya menyangkut fisiknya saja. Itu mungkin izin Pak Sandi, teman-teman bentar lagi yang mau disampaikan Pak De. Ya nanti nanti disampaikan saja begitu, bahwasanya ini yang dipakai dasar ini bukan Pak Kabak, sebenarnya beliau kemarin waktu TAPD sudah siap Pak. Saya tidak masalah dan tegas bahasanya Pak Kabak. Cuman ada beberapa teman-teman TAPD yang ngentenin itu ya. Coba perlu dikoordinasikan, dirapatkan apakah iya di situ punya ini. Kalau Barjas itu waktu yang di pengadaan itu waktu mungkin ini tahun berapa ini Komdiji ini perpres ini tahun 2025. 2025 itu belum ada ini jauh, makanya mungkin masih bisa masing-masing membuat aplikasi gitu ya. Tapi apakah sekarang sudah di jalan atau belum ke sana, ya ampun ini tidak sempat monitoring lagi. Izin Pak. Silakan Pak Isman. Jadi masukan kami dari inspektorat mendukung penyusunan aplikasi ini dalam rangka pengendalian kontrak pengadaan barang dasar itu. Silakan. Untuk penegasan kalimatnya pengendalian kontrak dalam rangka pengadaan. Nanti yang jelas pengendalian kontrak, pengendalian pelaksanaan barang dan jasa perangkat daerah gitu ya. Izin Pak Sistem, kalau kami saran dari Bapeda, di samping itu juga kalau misalkan mau dikembangkan dan setuju dengan dikembangkan sistem ini, diambil dari awal, dulu diambil, dimodifikasi dengan yang artinya rumah besarnya tetap harus diinikan dulu ya Mika ya. Terus abis Kenten nanti itu dah yang tadi yang bilang juga bisa nanti semua vendornya diminta untuk perbaharui saja, jadi teman-teman perencana nggak usah nginput ulang lagi, tinggal saja apa yang sudah diambil dari Balep bisa dimasukin sana. Terus yang ketiga mungkin kami salah satu OPD yang diuntungkan juga dengan adanya sistem ini, karena dari sistem dari perencanaan ada impact dari bupati yang akuntabilitas nih, otomatis kinerja bupati yang dilaporkan dalam PK itu juga terjawab. Kami juga menjadi laporan di RKPD itu udah langsung ada evaluasi, jadinya kami memanfaatkan ini jadinya juga memang kalau ngambilnya dari ini sudah berbagi kan dari berbagi sudah jelas layanan aplikasi umum gitu kan, kolaboratif.
Terus untuk yang khususnya mungkin yang modifnya itu seperti yang Pak Irban bilang tadi, benar. Jadi kontrak juga bisa dimodif, jadi kelihatan pengendalian pembangunan fisiknya juga ditampilkan. Jadi itu salah satu modifikasi lah dia dari sistem itu. Oke. Iya, Ya, dicatat ya Pak Kabak ya, Aji, untuk ininya. Oke, nanti kan seperti tadi yang disampaikan Pak Kabak, berita acara apa nanti bulan nih? Yang buatkan berita Acara, acara. bulan ada acara. Mohon izin nanti diganggu untuk mohon tanda tangannya. Silakan dikoreksi dulu nanti teman-teman ya, biar ininya seperti tadi kita sudah ini dengar sama-sama masukan dari beberapa teman-teman. Ada lagi yang lain? Iya, terus Pak. Yang disampaikan Bu Ika di poin 2 kan akan kita narik dari SPD. Pertanyaannya, tidakkah ini memerlukan izin khusus ke yang punya sistem? Jangan sampai nanti kita punya mengiyakan bersama oh ya kita akan ambil sebagian dari. Tapi nanti tiba-tiba di situ tidak mengizinkan. Kasihan nanti Kominfo nanti ketika mengerjakan. Nah, ini mohon dibantu difasilitasi jauh-jauh nih Bu Ika, karena nanti anggaran sudah dipasang dari Kominfo. Ya kan alami juga nih kita perhubungan. Sing mah izin juga. Izin dulu keluar, baru pasang itu. Nanti kita koordinasi. Komunikasikan penyebarannya itu. Yang kajiannya. Ya makanya apalagi yang mohon maaf. Artinya di kebutuhan Pak itu integrasi dengan ini sistem ini sekarang nanti lalu yang komunikasi. Iya, enten ya. Dia kan lebih tahu masalah gini dengan Beli itu apa dulu ya kan? IT-nya yang SPD ke Pak Hari. Kenapa itu masalah? Mungkin kan itu proses anggaran mendahului nanti sebelum tahun anggaran berjalan. Makanya ini pun ketika nanti di Kominfo sudah dipasang berapapun nanti akan dipasang, izin dulu ke sistem sudah dikasih apa enggak gitu. Kalau nggak dikasih jangan masang anggaran gitu. Oh gitu. Makin harus Surat. Ya di Pak Hari namanya yang Kita yang kejar. Nah dipastikan dulu Pak kebutuhan sistemnya Pak. Baik. Integrasi dengan apa aja. Iya, integrasi. Oke, kalau terus yang ketiga Pak Wilamur dia potong lagi sedikit. Sekarang kan yang menjadi sudut Pak Irban yang paham mestinya, kok bisa 100 nagi pes? Kenapa nggak 300? Kenapa nggak 200? Tekan satu sen itu nih dia kajiannya bagaimana gitu ya. Ya. Ya itu perlu dipikirkan waktu koordinasi. Begini Pak, kita kan konsultasi sebenarnya koordinasi ke Diskominfo. Nah diberikanlah kita beberapa aplikasi yang berbentuk light ya, aplikasi sederhana tapi poinnya bisa memantau realisasi visi keuangan dan seterusnya. Nah itu paling basic dia kisaran 96 sampai 100 juta. Sudah termasuk biaya koordinasi dan sebagainya, sosialisasi yang sudah pernah dikerjakan. Betul, nggih. Nah nanti kalau memang ada pengembangan, baru nanti di pengembangan fitur di tahun berikutnya. Itu paling basic dari itu Pak yang 96 sampai 100 ya. Beberapa sudah ada yang pakai Yogyakarta misalnya gitu. Katalog itu. Ya ada di katalog. Iya, aman berarti yang penting ada dasar. Iya. Itu ya kira-kira. Benar boleh ini. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan semuanya. Mohon maaf Miki yang pura banget tidak bermaksud apa-apa, tidak. Ini untuk kebaikan kita bersama. Tidak bermaksud juga membebani rekan yang lain, tidak. Aplikasi ini bagus ini kalau sudah ada. Artinya, nah hal-hal yang tadi sebagai usul saran dan ininya tolong dicermati kembali Pak Kabak ya, nanti dikonsultasikan mungkin dengan inspektorat supaya semuanya ada, termasuk juga izin ketika nanti betul aplikasi itu nanti diintegrasikan ya istilahnya, atau narik data dari aplikasi lain yang dikelola oleh orang lain. Itu penting juga sebelum kita memasang anggaran, termasuk juga disiapkan sebenarnya bantu di situ. Kenapa harus keluar angka segitu dengan tadi yang dijelaskan oleh Ajit seperti itu. Kalau tidak ada lagi,
terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya di Ampurus kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat yang memimpin rapat, izin Pak Sali, Ade yang buruk, Pak Inspektur, Pak Irwan, adik berdua, Ika, makasih ya dari Bapeda, Pak Kabak, Haji. Semua maaf nih Ampurus karena tidak ada masalah pada, tapi harus terjawab pasti keinginan daripada pimpinan. Tapi memang harus punya memang yang seperti ini karena Kelungkung juga punya aplikasi yang seperti dan ini bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan lah seperti keinginan teman-teman, aplikasi yang akan dikembangkan ini dapat menjawab tapi one stop entertain, tapi istilahnya gitu ya, satu aplikasi untuk semua gitu, menjawab semua lah dengan cepat dan real time. Saya rasa itu yang tutup dengan para Mas Santi, terus semua. Ini Pak Sandi sampai di atas saya dapat DPP. Terundang aja. Nggak ada. Berarti di DTE ya, iya. Ya. Nanti sampaikan ke Pak Kabak juga ya. Salinya nggak masuk dalam DPP. Ya itu tidak. Pak Kabak ya, itu bagus semua.